Nah, penggaris tiga. Hai semua. Oke, teman-teman, di video ini aku bakal kasih tahu ke kalian alat-alat gambar apakah yang harus kalian miliki sebelum masuk ke jurusan arsitektur. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dari sekarang dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja ya, aku mau ngomongin tentang perkuliahan dulu nih. Jadi ketika aku kuliah dulu, kita diajarkan buat hand drawing dulu. So Inggris loh. Kenapa kita butuh skill menggambar pakai tangan sih? Karena kita harus mengkonsep dulu sebelum kita membuat desain yang fix. Istilahnya kayak coret-coretannya gitu loh. Nah, coret-coretan kan ya pakai tangan sebelum jadi sesuatu yang sudah fix. Peralatan apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah pensil. Jadi dari jenis-jenisnya pensil itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu pensil biasa yang diraut, terus ada pensil mekanik. Kalau pensil biasa ini pensil yang paling familiar. Pensil ini tuh yang dari kayu, yang biasa, terus ujungnya diraut. Kelebihannya pensil ini apa sih? Kelebihan dari pensil biasa ya nggak perlu repot-repot beli isiannya. Kalau habis tinggal beli lagi yang baru, karena dia tinggal diraut aja. Dan kalian kalau misalnya lagi pergi, kalian sketsa-sketsa di pinggir jalan gitu, nggak perlu buat repot-repot ngisi, tinggal diraut aja. Yang penting sampahnya dibuang ke tong sampah. Dan asal rautannya nggak ketinggalan aja sih. Nanti kalau misalnya apa sih bahasa Indonesianya bujel tuh apa sih? Ntar kalau misalnya tiba-tiba tumpul terus kalian lupa nggak bawa rautan, ya udah wassalam. Berikutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini pensil yang paling bersahabat buat orang-orang arsitek karena dia memiliki ukuran lubang yang berbeda-beda. Ada yang 0,5 mm, ada yang 0,7 mm, dan mungkin masih banyak lagi ya. Jadi untuk penggunaannya tinggal menyesuaikan aja. Kalau kalian butuh goresan yang kecil, tinggal pakai yang kecil. Kalau butuh goresan yang gede ya pakai aja yang ukurannya gede. Pensil mekanik ini nggak perlu buang-buang waktu buat ngeraut kayak pensil kayu atau pensil biasa. Jadi untuk tingkat kekerasan pensil itu ada 3. Pensil yang paling lunak, pensil yang biasa-biasa aja, sama pensil yang keras. Kalau yang lunak itu biasanya ditandai dengan B. B itu black. Dia ada 2B, 3B, 4B dan lain-lain. Semakin tinggi angkanya, semakin lunak pensilnya, dan warna hitamnya pun semakin pekat. Nah, kemudian untuk pensil yang tingkat kekerasannya sedang atau biasanya ditandai dengan huruf HB atau artinya itu half black. Kemudian yang ketiga, untuk pensil yang kepadatannya itu paling keras. Katanya ini yang paling enak dibuat bikin sketsa karena warna yang keluar itu bukan hitam pekat tapi lebih cenderung ke warna abu-abu. Kodenya ditandai dengan huruf H atau hard, kayak 4H, 5H, 6H, 7H dan lain-lain. Setelah pensil, kita juga butuh drawing pen. Drawing pen ini biasanya kita pakai buat nebelin sketsa yang udah kita bikin pakai pensil. Nah, drawing pen juga ada ketebalannya, ditandai dengan angka. Untuk drawing pen ini semakin tinggi angkanya, semakin tebal garis yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada penggaris. Penggarisnya juga ada beberapa macamnya. Yang pertama ada penggaris yang biasa itu, terus ada penggaris segitiga. Oh ya, untuk penggaris yang biasa, kalau zaman aku kuliah dulu, dosen aku nyaranin buat beli yang minimal 40 cm karena kan kita sering bikin di kertas A3, jadi buat memudahkan kita bikin garis tepi biar nggak ribet. Kemudian yang kedua ada penggaris segitiga. Jadi untuk penggaris segitiga ini fungsinya untuk bikin garis tegak lurus atau miring. Dan penggaris segitiga ini yang paling berjasa buat orang-orang arsitek atau drafter. Nah, penggaris segitiga ini tuh ada 2 jenis ukuran. Jadi untuk ukuran yang pertama itu 40 derajat sama 60 derajat 30 derajat. Nah, selain penggaris segitiga juga ada penggaris grid. Penggaris grid ini itu dia udah ada gridnya, jadi udah ada patokan untuk garis vertikal dan juga garis horizontalnya. Kalau punya aku dulu sih ada kayak busur derajatnya gitu, jadi benar-benar udah lengkap di dalam sana. Cuman sayangnya dia kalau bikin gambar-gambar kecil gitu kurang teliti, makanya
kalau bikin detail-detail gambar yang kecil-kecil jangan pakai penggaris kalau menurut aku sih. Kemudian yang keempat ada kertas gambar. Kertas gambar ini kita pakai beberapa macam ya. Yang pertama buku gambar A3 boleh-boleh aja, cuma dia isinya dikit. Makanya aku saranin kalian buat beli kertas A3 itu pakai sketchbook kalau mau yang kertasnya lebih tebal, atau kalian juga bisa aja pakai kertas HVS yang ukurannya A3. Selain kertas HVS atau kertas gambar yang biasa, yang polosan, kalian juga perlu yang namanya kertas kalkir. Kertas kalkir itu kertas yang transparan, fungsinya buat ngeblat gambar kalian biar pekerjaan kalian cepat selesai. Ketika ada revisi-revisi itu kalian tinggal ngeblat yang udah bener dan kalian benerin yang salah-salah aja. Kalau aku dulu pakainya kertas roti dan aku nggak tahu untuk kampus lain boleh apa enggak. Kemudian ada lagi kertas milimeter block. Kertas milimeter block ini juga bakal kepake kalau dulu aku buat survei gitu loh. Kan kita ribet ya kalau misalnya survei terus ngukur-ngukur kertas pakai penggaris gini-gini kan susah. Kalau milimeter block kan udah ada kotak-kotaknya, otomatis dia udah skalatis gitu loh. Kemudian yang kelima adalah pewarna. Di luar sana banyak banget jenis pewarna, bisa pakai spidol, bisa pakai cat air, bisa pakai krayon. Tapi yang paling aku rekomendasiin itu cuman satu, pensil warna. Kenapa? Karena pensil warna itu ya kan modelnya dirawut, ujungnya kan kecil, jadi bisa buat mewarnai gambar-gambar detail yang kecil-kecil. Kalau misalnya kalian pengen variasi, pengen kelihatan mulus gitu, kalian beli pensil warna yang watercolor. Jadi tinggal kalian oles pakai kuas yang dibasahi, nanti hasilnya akan bagus. Tapi saran dari aku, lebih baik kalian warnain dulu pakai kuas, baru ditebelin. Jangan ditebelin dulu baru diwarnain, karena kalau ditebelin pakai drawing pen dulu baru diwarnain, nanti tinta drawing pennya itu bakal bleber kemana-mana dan bakal merusak gambar. Yang keenam adalah tabung gambar. Tabung gambar itu wujudnya seperti apa sih? Tabung gambar wujudnya seperti basoka yang dicangklek sama anak-anak desain, biasanya arsitek, desain interior, orang-orang desain gitu. Biasanya mereka bawa apa sih namanya, lupa lagi, tabung gambar yang warnanya hitam biasanya. Nah kalau punya aku dulu, aku ukuran A1 kalau nggak salah, itu panjang banget dan wagu nepal pokoknya. Kalau dibawa tuh aneh gitu loh. Lebih baik aku saranin kalian pakai yang plastik yang bisa dipanjangin sama bisa dipendekin. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kalian dapat project yang gambarnya nggak gede-gede amat tuh, ya udah pakainya yang dipendekin. Tapi nanti kalau misalnya kalian dapat project yang ukuran A1 gitu kan, tinggal dipanjangin aja gitu. Jadi kalian nggak wagu setiap hari dapat tugas yang A3, ya udah paling panjangnya cuma bisa A3 gitu. Tapi kalian hanya terlihat wagu ketika wagu tuh apa sih? Aneh. Kalian hanya terlihat aneh ketika kalian membawa gambar yang berukuran A1 atau A0. Dulu pernah loh. Untung kelas lain disuruh pakai A0, aku enggak. Oh ya, fungsi tabung gambar ini apa sih? Biar kelihatan keren. Ya oke, emang kelihatan modis gitu ya, kayak keren banget gitu. Kenapa butuh tabung gambar? Karena supaya kertas kalian itu enggak lecek. Karena kalau cuma dimasukin tas, pasti itu nggak akan lecek. Kalau mau yang low budget, kalian bisa bikin sendiri dari pipa peralon yang namanya, dari pipa atau dari kartonnya tisu WC juga bisa, nggak harus beli sebenarnya. Cuman kalau apa namanya ini, kalau tabung gambar itu kan dia kedap air, jadi kalau misalnya hujan gambar kamu nggak bakal basah gitu. Oke guys, jadi itu aja beberapa benda atau senjata yang dipakai mahasiswa arsitek untuk menggambar. Kalau di kampus aku, gambar pakai tangan itu semester 1 sampai 3. Nah, semester ke atasnya kita udah belajar pakai aplikasi, udah computerized gambarnya. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal video sampai akhir video tanpa di skip. Makasih yang udah subscribe, dan buat yang belum subscribe sekarang nggak, dan juga nyalain loncengnya. Like video ini kalau kamu suka video ini, komen di bawah video apa yang harus aku buat selanjutnya. Boleh request, boleh nanya-nanya, protes juga boleh.
Makasih udah nonton dan sampai jumpa.